meneruskan kembali kajian kitab Safinatun Najah sampai kepada fasal waktu-waktu sholat, awqatus sholati khamsun. Karena sholat yang wajib ada 5, maka waktunya pun juga ada 5. Berbicara tentang waktu, Bu, sinyal. Waktu ini adalah satu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah roksumal. Roksumal itu bahasa kalau dalam tijarah, kalau dalam perdagangan adalah modal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi semua manusia itu rata, nggak ada yang berbeda dalam masalah waktu. Namun akan berbeda hasil yang didapati tergantung dia bisa memanfaatkan waktu itu atau tidak gitu. Makanya rahasia waktu itu banyak, hikmah di dalam waktu itu besar. Sampai-sampai ada surat ya, artinya kurang lebih Allah bersumpah demi waktu atau demi masa. Surat apa itu, Bu? Wal Asr. Wal Asr. Sampai-sampai wal Asr ini kalau dalam riwayat hadis sunnah dibaca sebelum kita berpisah, sebelum kita berpisah. Makanya mungkin orang dulu menjadikan surat Al-Asr ini menjadi doa akhir taklim. Bener ya? Biasanya kalau anak TPA doa taklimnya akhirnya itu baca surat Al-Asr, karena di dalamnya ada nasihat gitu, khususnya tentang memanfaatkan daripada waktu. Jadi waktu ini adalah roksumal ya, menjadi modal untuk kita semua. Maka oleh karena itu waktu-waktu sholat ini adalah waktu yang paling terbaik. Berbicara tentang waktu sholat, ini termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 8, diantaranya adalah dukhulul waqt, masuknya daripada waktu. Gak bisa seseorang belum masuk waktu udah melakukan sholat, gak bisa ya. Bahkan tanpa ada ijtihad kata ulama, tanpa ada usaha ya, dengan beberapa marotibnya, memang ada beberapa step atau tingkatan untuk mencari tahu apakah sudah masuk waktu atau belum. Memang ada diantaranya dengan jam, kalau kita sekarang udah dengan jam lah ya. Ada juga dengan kebiasaan wirid Quran misalnya. Contoh, Rasulullah SAW itu sahurnya kan diakhirkan. Nah, kata ulama yang juga dalam riwayat hadis, sahurnya Rasulullah SAW itu dengan seukuran setelah sahur, seukuran orang yang membaca Al-Quran kurang lebih 50-80 ayat baru masuk waktu subuh. Nah itu namanya termasuk juga dengan wirid Al-Quran ya, artinya menentukan waktu itu dengan wirid karena sudah istiqomah. Ada juga kata ulama dalam syarah-syarah kitab itu menentukan waktu bisa dengan sautudik. Tentunya dikin mujarrabatin, suara ayam. Cuman ayam sekarang udah ngaco sih ya. Kalau ayam dulu mungkin subuh bunyinya, sekarang jam 2 bunyi. Malah kadang ada muncul mitos-mitos kalau ayam bunyi ada apa tuh, macam-macam lah pokoknya. Ada yang berzina lah katanya, ada maling lah ya. Ada, atau himar ada ya, dengan keledai. Tapi di sini yang dimasukkan dalam kitab Safinah oleh Syekh Salim adalah waktu yang memang sesuai dengan perubahan daripada matahari ataupun dengan ufuk ataupun dengan mega disebutnya kan. Nanti kan setelahnya ini kan ada asfaq, syafaq itu artinya mega. Kita masuk pada yang pertama, sudah saya tulis ya ringkasannya. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur itu adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Kepleset ya, langsung gelincir ya, tergelincirnya matahari. Maksudnya apa? Ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, itu waktunya hanya sesaat saja kata ulama. Saat, hanya sebentar. Itu biasanya kalau kita berada di tanah lapang, Bu, kita nggak ada bayangan. Nah itu namanya istiwa. Bergeser sedikit, barulah di situ masuk waktu zuhur. Nah ini makna yang maksudnya tergelincirnya daripada matahari. Baru masuk waktu zuhur di situ. Akhirnya, akhir waktu adalah apabila bayangan itu menjadi semisalnya selain waktu istiwa.
Kurang lebihnya bayangan tersebut sudah berubah, tidak seperti di awal ya daripada waktu zuhur, karena udah beranjak agak adem dikit ya. Kalau udah zuhur habis itu masuk waktu asar udah nggak terlalu panas, berarti waktu zuhur udah habis. Maka disitulah masuk waktu yang kedua, yaitu sholat asar. Sholat asar awal daripada waktunya idza shara dhillu kulli syai', apabila bayangan tersebut semuanya itu menjadi semisalnya, namun zada qalilan, bertambah sedikit. Dan habis waktunya atau akhir waktu asar adalah dengan ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kita udah nggak bisa ngeliat matahari terbenam, kalingan sama gedung, kalingan sama rumah, kalingan sama perumahan. Mungkin kalau kita berada di atas puncak gunung bisa, kalau kita berada di laut ya terlihat tuh sunset, sunrise. Namanya apa? Kalau terbenam namanya apa? Sunlight. Itu mau sunlight sabun. Sunset. Ya, melihat matahari terbenam. Habis dah tuh waktu asar, berarti masuk awal daripada waktu maghrib. Ya, awal waktu maghrib sudah masuk. Kemudian habis waktu maghrib itu adalah ghurubus syafaqil ahmar, dengan terbenamnya mega yang berwarna merah. Sebelum terbenamnya matahari biasanya ada mega dulu berwarna kuning. Ya, ada namanya syafaqul asfar. Dia berwarna kuning dulu dia. Kalau memang cuaca cerah, berbeda kalau lagi mendung ya. Kemudian baru terbenam matahari, kemudian baru nanti menyusul mega yang berwarna merah. Nah, ini bisa dilihat kalau kita berada di tepi pantai loh. Ibu pernah nggak ke pantai? Pernah nggak? Kalau ke pantai, di pinggir pantai itu akan melihat di ujung pantai itu kalau habis maghrib masih ada cahaya, ya, masih ada mega, masih ada syafaq di situ. Ya, meganya berwarna, ya kalau dideketin di situ sih warnanya daripada merah sebenarnya. Nah, itu masih ada berarti waktu maghrib. Tapi kalau itu sudah terbenam, di ujung sejauh mata kita memandang daripada laut sudah gelap langit, maka disitulah masuk waktu isya. Itu awal daripada waktu isya. Kemudian habisnya daripada waktu isya adalah paling panjang nih waktu, yaitu dengan terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq atau ketika masuknya waktu subuh. Dari waktu sholat berikutnya yang paling panjang udah ini aja isya. Ya, makanya orang sholat isya jam 3 boleh nggak? Boleh. Ya jam 4 sekarang masih boleh. Setengah 5 masih boleh. Sebab subuh sekarang 4.40-an lah. Ya setengah 5 daripada lewat. Ya. Waktu subuh tulu'ul fajar. Ya, yang dimana terbitnya fajar shadiq. Sebenarnya fajar ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq, ada fajar bohongan, ada fajar beneran. Ya, cuman kita nggak bisa memastikan seperti apa fajar itu. Yang bisa kita lihat itu hanya syams, matahari, atau syafaq tadi yang mega yang berwarna kuning ataupun merah ataupun putih. Ya, tapi kalau yang disebut dengan shadiq tadi, ya tulu'ul fajar, nah itu udah nggak bisa dipastikan seperti apa. Ya, tulu'ul fajri shadiq, fajar yang disebut dengan fajar. Tapi disitulah waktu yang mulia itu. Dan habis waktu subuh yang kelima terakhir adalah dengan terbitnya matahari. Kalau masih terang, masih boleh kan sholat subuh? Sebelum matahari terbit kan langit biru dulu tuh. Yang waktu-waktu kita lagi jalan pagi, biasanya orang tua jam segitu jalan pagi nyeker tuh, ya. Atau lagi nyari nasi uduk biasanya. Nah, itu kan terang tuh, itu masih boleh. Ya, masih boleh. Tapi kalau udah terbit matahari, udah habis daripada waktu subuh. Waktu subuh ini memang ada dua pendapat. Kalau kita berkaca sebagai wawasan kita, di antara mazhab itu beda-beda. Mazhab Imam Syafi'i itu paling afdalnya sholat subuh adalah di waktu taglis. Waktu taglis itu waktu di awal. Kalau patokannya zaman dulu gini Bu, para sahabat Nabi sholat yang dimana mereka belum saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dulu kan belum ada lampu,
lampu, sehingga kalau dideketin misalnya, ditegesin siapa ini ya nggak kelihatan. Kalau udah deket, oh Bang Cana ini, nah baru ketahuan. Ya, itu masih gelap berarti di situ afdalnya. Tapi ada dua pendapat juga yang mengatakan Rasulullah sholat subuh di waktu yang sudah terang, tapi terangnya bukan matahari, terang langit. Kalau kata riwayat sahabat dalam hadis, kami sudah mengenali satu dengan yang lainnya dari jarak yang nggak begitu jauh. Oh ini fulan bin fulan, oh ini fulan bin fulan. Nah seperti itu. Ya, tapi ya jangan terus-terusan sholatnya subuhnya kesiangan mulu. Tetap lebih afdolnya adalah di awal waktu. Ya, nah ini 5 daripada waktu sholat. Kemudian saya cantumkan di lembaran yang sudah dibagikan, perincian setiap waktu sholatnya itu memiliki 6 jenis. Memiliki 6 ya jenis. Pertama, ada yang namanya waktu fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan. Kalau saya fadlan, beda lagi, bukan fadilah ya. Fadlan sama sih artinya kurang lebih, fudola, fadlan satu mustaq juga satu kalimat. Fadilah ini apa waktunya? Setelah masuk waktu sholat, lalu dia menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat. Apa sebab sholat itu? Wudu, menutup aurat, kemudian apa? Menjawab azan, sholat qobliyah. Nah, itu namanya sebab sholat. Setelah itu selesai baru dia sholat. Baru dia sholat fardu. Itulah orang yang sholat di awal waktu yang Rasulullah SAW katakan ridwanullah. Itu adalah keriduan Allah dari situ. Masya Allah. Berarti kurang lebih buat laki-laki mah bapak-bapak sholat berjamaah di masjid. Ini yang disebut dengan waktu pertama sekali. Jadi bukan berarti waktu buru-buru sholat di awal waktu itu begitu azan langsung sholat. Enggak, ini orang buru-buru namanya. Ya, bukan habis azan langsung sholat. Kecuali darurat, memang dia lagi buru-buru satu kondisi saja nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud waktu fadilah adalah sabar. Azan berkumandang, baru dia wudu, baru dia pakai pakaian, baru dia sholat qobliyah. Kurang lebihnya ini semua memakan waktu 5 sampai 7 menit. Setelah waktu sholat datang kurang lebih 7 menit barulah, atau paling lama 10 menit barulah sholat fardu dikumandangkan. Inilah yang disebut dengan waktu fadilah. Waktu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan sahabat, Ayyul a'malil afdal, atau Ayyul a'malil ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-sholatu li waqtiha, sholat tepat waktu. Insya Allah lah bagi kita yang sering sholat di awal waktu, sholat selalu tepat dengan waktunya, maksudnya di awal, nanti kehidupan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita komitmen ya. Jadi sholat ini bisa berimbas pengaruh kepada semua kehidupan kita. Makanya kalau rezeki kita mau rapihin dulu waktu sholat kita ya. Rezeki kita mau banyak, bagusin dulu waktu sholat kita. Karena makna iqamatus sholat diantaranya adalah dia sholat di awal waktu. Oke. Waktu fadilah selesai, maka bergeser namanya waktu ikhtiar. Itu namanya waktu ikhtiar, yaitu orang yang sholat setelah waktu fadilah. Katakan zuhur jam 12:05 misalnya saja ya, ini bukan waktu sekarang ya, 12:05. Maka sholat fardu zuhur menghabiskan waktu kurang lebih 10 menit ya. Maka orang yang sholat zuhur jam 12:30, 12:30, kemudian 12:45 atau jam 1, itu dia sholat namanya di waktu ikhtiar. Namanya waktu ikhtiar. Kenapa? Karena udah habis waktu fadilah ya, waktu fadilah. Ulama dulu Bu, ngejar waktu fadilah itu Masya Allah sampai 40 tahun 40 tahun sholat di awal waktu. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya, tapi ada dalam kitab-kitab tasawuf, 40 tahun aku tidak pernah melihat tengkuk leher manusia dalam sholat berjamaah. Berarti maksudnya apa? Selalu berada di shaf terdepan, tidak pernah ketinggalan dari takbiratul ula. Oh, itu lagi punya keutamaan tuh, namanya takbiratul ula. Apa itu takbiratul ula? Kalau buat laki-laki yang berjamaah, setelah takbiratul ihramnya imam, langsung makmum takbiratul ihram.
sebelum imam membaca surat Fatihah. Itu namanya takbiratul ula. Itu punya keistimewaan lagi. Ya, itu punya keistimewaan. Bahkan orang yang sampai sholat 40 hari berjamaah, 40 hari berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ulanya imam tadi, akan dituliskan 2 kebebasan. Itu udah pasti. Apa yang pertama? Kebebasan dari kemunafikan. Yang kedua, kebebasan dari api neraka. Kebebasan dari api neraka. Berat ini 40 hari coba. 40 hari. Ramadan aja kadang kita berjamaah ada bolong-bolongnya juga. Apalagi maghrib gitu. Males banget maghrib paling sering. Biasanya maghrib kalau kalau selain Ramadan rame. Tapi bulan Ramadan maghrib sepi apa rame? Sepi. Ya. Tapi keistimewaan maghrib bulan Ramadan semua umat Islam tahu waktunya. Benar gak? Benar. Waktu sholat yang paling tahu umat Islam cuma maghrib di bulan Ramadan. Kenapa? Waktu buka. Ya, memang ditunggu-tunggu. Sampai apa? 17.45 kemarin baru 17.50 sekarang apa lagi jadi 17.50 baru kemarin 45 sekarang 50 tahu dia bergeser sampai 5 menit. Setiap waktu berbeda-beda ya, setiap saat itu setiap bulan ya dia berbeda-beda. Kembali lagi waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar ya, maka ada namanya waktu jawaz, waktu boleh. Artinya boleh saja mengakhirkan sholat di waktu ini, namun terkadang bisa jadi makruh, terkadang tidak, tergantung kondisi. Gimana maksudnya? Yang bisa menjadi makruh kalau kita memang melalaikan, entar-entarin sholat. Nah ini penyakit nih. Sebenarnya kadang orang ninggalin sholat bukan karena ninggalin, bukan, karena entar-entarin. Ntar aja dah, mandi dulu kali enak di rumah. Iya, udah mandi selesai, lapar nih, makan dulu. Udah makan kenyang, main HP, ketiduran, habis sudah waktu sholat ya, akhirnya masuk waktu berikutnya. Akhirnya itulah yang dimaksud oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Alay dia. Nah, ini waktu jawaz memang kadang bisa jadi makruh. Makanya kalau bisa kita sholat dimanapun saja, nggak ada alasan. Semua tempat bumi sejauh timur sampai barat Allah jadikan untuk tempat sholat. Di mana saja, tinggal kitanya mau atau tidak, itu aja. Di kantor Ustaz bisa sholat di ruangan kantor di situ, asal menghadap kiblat, asal syarat sahnya memenuhi seperti itu. Ya, jadi waktu jawaz. Nah, yang dikatakan tidak makruh dalam waktu jawaz ini apa? Ketika dia ingin mendinginkan suasana yang sangat panas, khusus sholat zuhur. Ada namanya waktu tabrid, waktu untuk agar suhu agak lebih dingin lagi, nggak terlalu panas. Tapi ini juga dengan catatan dia berada di daerah Kutrin Harim, negara yang memang di situ panas. Kita Indonesia nggak masuk Kutrun Harun, itu nggak masuk karena kita iklimnya adalah tropis. Iklim kita adalah tropis, bukan panas. Kita ini panasnya masih biasa. Yang disebut dengan Kutrin Harin itu udah daratan daripada Saudi, Mekah lah, Yaman. Itu di Yaman kata guru saya. Kalau lagi datang musim panas, aqua botol yang gak ada airnya itu taruh di lapangan, di sohrok, di padang pasir, tungguin aja 15 sampai 20 menit meleleh, saking panasnya. Itu khusus jam-jam 12, jam 1. Makanya kalau dia ingin sholat di waktu itu panas banget, udah nungguin agak adem dikit, sholat zuhurnya jam 2, setengah 3, itu nggak jadi makruh. Nah di waktu itu juga, di tempat itulah juga kalau ada air yang terwadahi dengan bejana dari besi, maka itu yang disebut dengan air musyammas, air yang terjemur matahari. Jangan digunakan untuk wudu. Katanya bisa mengakibatkan penyakit belang, penyakit kusta. Tapi kalau kita nggak berlaku, toren kita dari plastik, ya, dari plastik, terjemur matahari pun cuma hangat doang, nggak sampai panas. Ya, jadi jangan salah paham dengan air musyammas. Mungkin ada yang pernah belajar dulu, air yang terjemur matahari itu pun terjemurnya di wadah yang terbuat dari besi. Karena besi bisa mengakibatkan karat tadi. Nah, karatnya itu tadi bisa mencederai daripada kulit yang karatnya tersebut ada zat di dalam air tersebut, maka nggak boleh digunakan. Baik, itu namanya waktu jawaz.
Yang keempat, waktu haram. Nah, ini harus dihindari ini. Apa itu yang disebut dengan waktu haram? Seseorang mengakhirkan sholat di waktu ini tanpa uzur. Misalnya gara-gara main game, misalnya gara-gara nongkrong ngopi doang, wah, dintar-tarin sholat. Dikit lagi mau habis nih waktunya. Akhirnya dia sholat. Pas dia lagi sholat rakaat pertama, datang waktu berikutnya. Misalnya dia sholat zuhur udah di ujung banget, udah 2 menit lagi mau asar. Dia buru-buru takbiratul ihram, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya asar nih. Ayo gimana itu? Ya, itu kalau dia melalaikan tanpa uzur haram. Tapi sholatnya tetap sah, lanjutin, jangan dibatalin. Jangan dibatalin. Ingat tuh ya. Orang yang sholat di waktu ini dia kena haram. Maksudnya haram itu dosa karena dia melalaikan. Kalau tanpa uzur, karena main-main tadi, karena ngentar-ngentarin, padahal bisa waktu sholat. Ya, sama juga dengan yang pernah kami bahas dalam bab haid, Bu. Buat ibu-ibu yang di akhir masa suci, itu harus lebih teliti lagi. Kalau bisa sholat di awal waktu. Sebab kalau dia mengakhirkan yang memungkinkan untuk dia sholat, tiba-tiba haidnya datang, maka dia wajib mengqadha nanti setelah dia bersih, setelah dia mandi. Misal di akhir masa suci, udah waktu zuhur, tantaran dulu, gelesoran dulu, rebahan dulu, ya. Padahal udah berasa mau haid ini. Sampai 1:30 mau sholat, tiba-tiba melihat ada haid. Gimana? Zuhurnya catat menjadi qadha. Menjadi qadha itu. Bukan berarti ini enak dong nggak sholat zuhur. Ya, enak itu nggak bisa. Ya, tetap kena qadha begitu. Karena dia memungkinkan untuk sholat, tapi dia tunda-tunda. Penyakit namanya menunda, ya. Taswif namanya. Saufa itu penyakit, ya. Kemudian waktu uzur. Nah, ini boleh. Waktu uzur ini adalah boleh mengakhirkan sholat atau sholat di waktu ini karena uzur syar'i. Misal karena sakit, ya dia baru sembuh di akhir waktu, udah dia sholat. Pas dia sholat, datang waktu berikutnya, gak jadi dosa. Atau perjalanan yang memang dia gak bisa untuk sholat di kendaraan tersebut, sampai di rumah udah di ujung waktu, langsung buru-buru dia wudhu, dia sholat, datang waktu berikutnya. Nah, ini uzur, dia tidak jadi dosa. Beda dengan waktu haram. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya, kemudian misalnya karena mengurus jenazah yang memang jenazahnya dimandikannya udah di akhir waktu misalnya, atau dari awal waktu dia mengurusi jenazah sampai nggak sempat untuk sholat. Rasulullah pernah nggak contohnya? Pernah. Itu gara-gara apa, tahu nggak? Menggali daripada parit yang dalam, yang lebar dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu Rasulullah sampai mengakhirkan sholat asar mendekati matahari terbenam. Masya Allah. Sampai ada riwayat juga Sayyidina Ali itu, saya baca dalam kitab, lagi tiduran di Rasulullah tiduran di pangkuan Sayyidina Ali. Rasulullah ya tiduran ya layaknya dengan sahabat, dengan keluarga, tiduran di sini. Kemudian Rasulullah nanya Sayyidina Ali, "Ya Ali, as-shallaita? Apakah kamu sudah sholat?" Kebetulan itu matahari udah mau terbenam. Kemudian Sayyidina Ali bilang, "Belum ya Rasul." Ya, Sayyidina Ali belum sholat karena nggak enak. Ya, Rasulullah berada di pangkuan beliau. Sudah sholat. Lalu Rasulullah berdoa agar matahari ditahan. Ya, jangan sampai terbenam. Wow, hebat. Avatar ini namanya. Ya, mengendalikan matahari. Ini Rasulullah. Kita jangan coba-coba matahari jangan kau terbenam. Saya mau sholat dulu. Ya, terbenam juga. Yang ada kalau pindah ke barat kiamat langsung. Rasulullah banyak ada kasus-kasus seperti itu. Ya, itu cuma beberapa saja, nggak selamanya. Itu karena kondisi yang memang sibuk dalam menggali parit. Itu penggalian parit kan sampai berhari-hari. Sampai sahabat itu nginep di lubang tersebut. Karena dalam dan juga potensi daripada tanahnya yang batu, yang pasir. Nah, akhirnya ya, sampai mengakhirkan daripada waktu sholat. Terakhir, waktu darurat. Nah, ini yang disebut dengan waktu darurat adalah akhir waktu sholat yang dimana hilangnya penghalang sholat atau mani'us sholat.
seperti haid buat ibu-ibu. Ibu-ibu di akhir masa haid ternyata suci jam 3 pas misalnya. Suci nih, bersih. Udah langsung mandi. Padahal 3:10 udah masuk waktu asar. Selesai mandi 5 menit, cepat. Langsung dia buru-buru sholat. Lagi tengah-tengah sholat, zuhur masuk waktu asar. Gimana? Gak apa-apa. Ini namanya darurat. Karena penghalangnya baru hilang. Ya, seperti itu. Ya, itu 6 daripada waktu setiap sholat sama. Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, itu semuanya ada 6 waktu tersebut. Yang penting yang paling kita hindari adalah yang keempat, yaitu waktu haram. Jangan sampai kita menunda sholat sampai akhirnya sholat di ujung akhir waktu, tiba waktu berikutnya. Kemudian ada 3 derajat yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilahnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ada 3 derajat. Kalau bapak ibu bisa mengamalkan daripada 3-tiganya, syukur. Ya, 1 pun gak apa-apa. Apa yang pertama? Kata Rasulullah SAW, amalan yang bisa mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa kita adalah isbagul wudu indal makari, menyempurnakan wudu di saat waktu-waktu yang kita tidak sukai. Lagi dingin banget kita wudu sempurna, wah itu diangkat derajat. Atau udah mau ngantuk banget, ingat sunnahnya tidur itu berwudu, akhirnya ditinggalin ngantuknya dia wudu. Jarang kayak begini, bablas aja udah ngantuk ya udah tidur aja udah. Ya. Nah, jadi itu yang bisa mengangkat derajat. Yang keduanya buat bapak-bapak ini yang sering ke masjid, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid itu bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang rajin ke masjid selalu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu suaminya ke masjid enggak? Nah, enggak. Kemana? Kempang, mancing. Mancing. Lebih sering kempang atau ke masjid? Suruh ke masjid, Bu. Ya, ramaikan masjid-masjid terdekat, mushola, itu pahalanya besar di situ. Ya, bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga ini yang berhubungan dengan waktu. Apa yang bisa mengangkat derajat kita? Intizarus sholat ila sholat. Nungguin sholat setelah sholat. Masya Allah. Nungguin sholat setelah sholat. Paling enaknya amalan yang ketiga ini diamalkan antara maghrib dan isya, karena cuma itu waktu yang terdekat antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Zuhur ke asar orang pada kerja, asar ke maghrib orang pada perjalanan, isya ke subuh udah molor. Yang paling enak cuma maghrib ke isya. Makanya buat ibu-ibu di rumah habis maghrib udah baca Quran, ngajarin anak, lakukan hal yang terbaik. Kemudian nungguin waktu isya, disitulah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang ikut taklim pada maghrib sampai datang isya, itu juga termasuk. Justru itu menjadi asbabul wurud hadis ini. Jadi Rasulullah SAW habis maghrib masuk ke rumah, karena rumah nempel dengan masjid. Tiba-tiba pertengahan waktu Rasulullah keluar melihat di masjid sahabat masih pada duduk, lagi pada baca Quran, ada yang sholat, ada yang zikir, macam-macam. Rasulullah tanya, apa yang kalian perbuat? Apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, nantazirus sholat ya Rasul. Kami sedang menunggu waktu sholat. Kami sedang menunggu isya. Ya, nunggu isya. Lalu kata Rasulullah SAW, berbahagialah, absyir, bergembiralah kalian semua. Sesungguhnya Allah tengah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Tuh orang yang nungguin sholat, apalagi yang udah pensiun, kagak apa-ngapain, dulu di masjid aja udah, ya maghrib isya gak usah pulang, ya baca Quran kayak wirid segala macam, ya, menjaga gaplek, di masjid nggak gaplek lagi, ya. Nah itu derajat daripada sholat. Kemudian terakhir faedah lagi, fadilah lagi. Kalau kita bisa menjaga 4 waktu ini, Bapak Ibu sekalian, Allah cukupkan dunia akhirat kita. Ini agak sulit. Pertama, waktu yang sangat mulia itu adalah sebelum subuh. Ini yang paling berat. Sebelum subuh. Apalagi anak muda subuh pada kemana? Au, ya. Begadang kuat. Jam 2, masih main game aja. Jam 1, begitu mau subuh udah remeng-remeng, kalah semuanya. Ya. Sebelum subuh. Kemudian yang kedua, habis subuh sampai matahari terbit.
sampai isyraq. Nah itu yang ikut kuliah subuh, ikut taklim subuh itu dapat waktu yang mulia itu. Yang ketiga habis asar sampai matahari terbenam. Ini juga masya Allah keutamanya besar. Sampai-sampai di kitab Bidayatul Hidayah, syarahnya Maraqil Ubudiyah, di situ ada keterangan kata Imam Qustulani, siapa orang yang membaca surat Asy-Syams, pernah saya sampaikan kalau tidak salah, wasyamsi wa duhaha, kemudian membaca al-lail wal laili idza yaghsha, kemudian al-falaq dan an-nas ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, baca 4 surat itu. Pertama apa? Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Yang kedua wal laili idza yaghsha. Yang ketiganya al-falaq, keempatnya an-nas. Kana rizquhu kal matar. Allah akan berikan rezeki dia seperti hujan. Masya Allah. Baca itu ketika menjelang matahari terbenam. Rezekinya seperti hujan. Nggak usah amin amin bu, diamalin. Amin sekarang kagak dapat juga. Yang penting diamalin. Ya iseng-iseng kita lagi pulang kerja atau lagi nunggu maghrib baca itu. Ya. Yang keempatnya, terakhirnya tadi yang saya katakan antara maghrib dan isya. Ini udah 4 waktu yang mulia dalam sehari semalam. Sebelum subuh, ba'da subuh sampai matahari terbit, ba'da asar sampai matahari terbenam, dan antara maghrib dan isya. Bahkan ulama menamai antara maghrib dan isya ini sebagai waktu mustajabah, waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang dulu memanfaatkan waktu ini untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus, untuk belajar. Itu efektif sekali. Ya, sangat-sangat efektif antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga daripada waktu sholat kita semuanya, dan sholat kita diterima dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Satu saja. Kalau ada yang mau bertanya. Pak Haji. Siapa? Ibu? Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Lagi di perjalanan lupa agak sholat maghrib, nggak bisa lupa begitu sholat maghrib. Maksudnya nggak bisa melakukan sholat maghrib. Kenapa? Bisa dikodok. Dikodok nggak sembarangan. Kodok itu sebabnya cuma 2. Pertama tidur, kedua lupa. Perjalanan itu nggak bisa menjadi sebab kodok. Justru perjalanan itu menjadi sebab untuk jamak. Kalau bisa dijamak dan perjalanannya memenuhi, silakan. Kalau perjalanannya tidak memenuhi, sesekali daripada dia mengkodok, lebih baik berjamak. Cuma jangan dijadikan rutin. Oh, setiap hari, setiap kerja Senin sampai Jumat, jamak mulu, maghrib bisa. Ya, berarti tetap kita memanfaatkan waktu atau memaksimalkan ya dengan usaha kita, ya kita sholat maghrib dulu. Ya setelah itu baru melakukan perjalanan, nanti baru sampai isya, ya silakan. Jadi ya jangan sampai meninggalkan begitu saja daripada sholat maghrib. Banyak kasus seperti ini banyak. Ya, karena pulangnya jam 5. Sampai prediksinya di rumah kadang sampai setengah 8. Mau nungguin maghrib dari jam 5 lama juga. Nah, atau kalau bisa di tengah perjalanan turun dulu, sholat dulu, lanjutin lagi, ongkos lagi. Ya udah mau gimana lagi? Tergantung kitanya prioritasnya sampai di mana. Seperti itu. Yang jelas tidak bisa itu dikatakan qadha ya, karena bukan bagian dari uzur. Walaupun dia tetap mengqadha, tetap kena dosa. Maka alternatifnya apa? Jamak udah. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi perjalanannya belum jauh. Ada memang pendapat mengatakan boleh walaupun tidak sampai perjalanan jauh. Lagi pula perjalanan jauh itu memang syaratnya ada di qashar sebenarnya. Jadi kita harus memisahkan antara 2 jenis ini. Sholat jamak ya jamak, qashar ya qashar. Yang bisa dijamak belum tentu bisa di qashar. Tapi kalau sudah bisa di qashar, memang boleh untuk dijamak. Itu seperti itu. Jadi itu aja solusinya. Ya, itu saja daripada solusi. Bukan qadha, bukan. Qadha itu cuma kalau tidur atau lupa. Nah kalau lupa benar-benar ini adalah waktu maghrib, benar-benar dia lupa, baru itu qadha. Ya. Masa ya tiap hari lupa? Tiap hari lupa.